Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Amila, kelas A NPM 217540222, jurusan Ekonomi dan Bisnis, D4 Agribisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil survei usaha tani padi. Laporan hasil survei usaha tani padi. Identitas responden: nama Ahmadi, jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun, pendidikan formal AMDK, pekerjaan tani, lama bertani kurang lebih 5 tahun, tanggungan keluarga 3 orang, luas lahan 5.000 meter, status kepemilikan pribadi, pajak 35.000 per tahun, pola tanam dalam 1 tahun 4 kali atau per tahun, iuran dan jenis irigasi berkelompok. Pengertian padi. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Penanaman padi sendiri sudah dimulai sejak tahun 3000 sebelum Masehi di Zhejiang, Tiongkok, Purwono dan Purwanti 2007. Hampir setengah dari penduduk dunia, terutama dari negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Rahmawati 2006. Hal tersebut menjadikan tanaman padi mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, maupun politik bagi bangsa Indonesia, karena dapat mempengaruhi hajat hidup banyak orang. Utama 2015. Padi sebagai tanaman pangan pokok dapat memenuhi 56-80% kebutuhan kalori penduduk di Indonesia. Syahri dan Sumantri 2016. Klasifikasi padi. Divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Phales, famili Gramineae, genus Oryzalaene, spesies Oryza sativa L. Teori usaha tani. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberi manfaat yang baik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengkoordinasikan, dan mengorganisasikan penggunaan faktor-faktor produksi selektif dan seefisien mungkin, sehingga usaha tersebut memberikan pendapat semaksimal mungkin. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi seperti lahan dan alam, sebagai modal agar memberikan manfaat yang baik. Suratiyah 2009. Usaha tani bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan budidaya yang dilakukan dan sebagai bahan evaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Srianto 2010. Faktor produksi. Lahan pertanian. Lahan pertanian dapat dibedakan dengan tanah pertanian. Lahan pertanian banyak diartikan sebagai tanah yang disiapkan untuk diusahakan usaha tani, misalkan sawah, legal, dan perkarangan. Sedangkan tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan dengan usaha pertanian. Ukuran luas lahan secara tradisional perlu dipahami agar dapat ditransformasi ke ukuran luas lahan yang dinyatakan dengan hektar. Di samping ukuran luas lahan, maka ukuran nilai tanah juga diperhatikan. Suekartawi 2005. Benih. Benih padi merupakan gabah yang dipanen dengan tujuan untuk digunakan sebagai input dalam usaha tani. Sertifikasi benih mendapatkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium dari instansi yang berwenang dengan memenuhi standar yang telah ditentukan. Benih bersertifikasi terbagi ke dalam 4 kelas. Kelas pertama adalah benih penjenis. Benih penjenis adalah Brother Seed atau BS, benih teras. Kelas kedua adalah benih dasar, Foundation Seed atau PS. Kelas ketiga adalah benih pokok, Stock Seed, SS. Kelas keempat adalah benih sebar, Extension Seed atau ES. Prasekti 2015. Benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam produksi padi karena penggunaan benih unggul bermutu dapat menaikkan daya hasil sebesar 15% dibanding dengan penggunaan benih yang tidak bermutu.
Santoso et al. 2005. Semakin unggul benih yang digunakan dalam usaha tani, maka akan semakin tinggi pula tingkat produksi yang akan diproduksi. Notarianto 2011. Penggunaan benih dengan varietas unggul memberikan sumbangan terhadap peningkatan produksi padi nasional hingga mencapai 56%. Sementara interaksi antara air irigasi, varietas unggul dan pemupukan terhadap laju kenaikan produksi padi memberikan kontribusi hingga 75%. Sahri dan Somantri 2016. Pupuk. Pada dasarnya, pupuk sangatlah bermanfaat dalam mempertahankan kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah serta memperbaiki atau menyediakan kandungan unsur hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia di tanah untuk mengandung pertumbuhan tanaman. Manfaat utama dari pupuk yang berkaitan dengan sifat fisika tanah, yaitu memperbaiki struktur tanah dari padat menjadi gembur. Pemberian pupuk organik terutama dapat memperbaiki struktur tanah dengan menyediakan ruang pada tanah untuk udara dan air. Selain penyediaan unsur hara, pemupukan juga membantu mencegah kehilangan unsur hara yang cepat hilang seperti N, P, K yang mudah hilang oleh penguapan. Purwono 2007. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja saja, tetapi kualitas dan macam tenaga kerja perlu juga diperhatikan. Jumlah tenaga kerja ini masih banyak dipengaruhi dan dikaitan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, musim, dan upah tenaga kerja. Bila kualitas tenaga kerja ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kemacetan dalam proses produksi. Ukuran tenaga kerja dapat dinyatakan dalam hari orang kerja atau HOK. Hari orang kerja wanita HOKW setara dengan 0,8 hari orang kerja pria. HOKP curahan tenaga kerja dalam suatu tahun rata-rata 476 HOK atau HA. Setiap musim tanam memerlukan tenaga kerja sebanyak 159 HOK atau HA. Swekartawi 2000. Pestisida. Pestisida sangat dibutuhkan petani untuk mencegah serta membasmi hama dan penyakit tanaman yang dibudidayakan. Pestisida dapat menguntungkan usaha tani, namun di sisi lain, pestisida dapat merugikan petani. Pestisida dapat menjadikan kerugian bagi petani jika terjadi kesalahan pemakaian, baik dari cara maupun komposisi yang diaplikasikan ke tanaman. Pemakaian pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan biaya produksi yang berlebihan. Purwono 2007. Metode pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan. Survei ini dilaksanakan pada Kamis 7 Oktober 2021 bertempat rumah Bapak Ahmadi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 2. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan laporan ini, data dikumpulkan terdiri atas dari premier dan data sekunder. Data premier diperolehkan secara langsung dari petani yang mengusahakan usaha tani padi melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Karakteristik responden. Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa informasi yang saya dapatkan dari hasil survei kepada salah satu petani di Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yang bernama Bapak Ahmadi. Dari hasil survei langsung melalui via chat, Bapak Ahmadi memiliki lahan seluas 5.000 hektar dengan status kepemilikan lahan, memiliki pribadi, dan dalam setahun beliau menanam padi 4 kali dengan hasil sekali panen mencapai 2 ton. Jadi setahun mendapatkan hasil panen padi sebanyak 8 ton. Kendala dalam usaha tani padi yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi yang akan menyebabkan kegagalan panen akibat kelangkaan pupuk bersubsidi, sehingga tanaman padi akan mengalami kerusakan. Selain itu, curah hujan yang tidak stabil sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan padi tersebut. Cukup sekian laporan hasil survei usaha padi-padi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.